Ya, izin Pak, saya dari Unma ingin mewawancari terkait objek wisata Leper Tubing Cikadongdong ini ya. Nah, untuk pertanyaannya, sejak kapan Leper Tubing Cikadongdong dikelola dan oleh siapa? Cikadongdong River Tubing sendiri itu kita pertama on public ya. Kalau sebelumnya kita nggak hitung, soalnya kan itu masa transisi persiapan segala macam gitu ya. Itu 2017 ya. Jadi 2017 itu ada kelompok teman-teman lah gitu ya, yang lebih gimana ya, dia di pecinta alam, mantan pecinta alam, bukan mantan sih, bukan, maksudnya seorang pecinta alam yang sudah jarang lagi naik ke alam gitu. Tapi ternyata orang sini, rata-rata semuanya juga orang sini. Jadi ngelihat ini nih, tempat ini nih, Cikadongdong River potensi sendiri, bukan potensi malahan. Ini tempat buang sampah dulu mah. Ini buang sampah, jadi karena berbekal keprihatinan terhadap lingkungan, ya kita coba bersih-bersih doang aja gitu. Sampai beberapa dapat, pertama teh ada beberapa polbak yang kita angkut itu sampah dari sini, termasuk pecahan kaca, sampah rumah tangga segala macam. Nah baru dari situ lama kelamaan ada potensi nih ketika ini udah bersih gitu. Nah itu kita muncul idenya di 2017 dan kita ini dikukuhkan di September 2017 pertama show up ke publiknya. Terus dulu kita berawal dari komunitas ya, yang tadi dijelasin, komunitasnya komunitas alam gitu ya. Terus berpindah jadi kelompok Darwis, kelompok sadar wisata. Terus berpindah lagi kita ke koperasi dan sekarang kita masuk di naungan BUMDes. Seperti itu untuk kronologi perjalanan Cikadongdong sendiri. Selanjutnya, apa daya tarik utama Leper Tubing Cikadongdong dibandingkan wisata sejenisnya? Kalau untuk Cikadongdong River Tubing sih, untuk daya tarik, kalau misalkan betulnya ini pertanyaan nggak harusnya ke saya ya. Ini harusnya ke si customer kita ya yang ditujukan. Cuman ya rata-rata yang pernah saya bikin kuesioner ke pengunjung-pengunjung di sini, yang pertama kita kan menyajikan petualangan nih. Terus yang kedua itu kayak gimana ya? Jadi mereka tuh mempunyai sensasi tersendiri di Cikadongdong. Terus yang ketiganya juga di kita ada kelebihannya dan dikasih kelebihan sama Allah ya, alhamdulillah. Sisi positifnya airnya. Di kita ini airnya yang paling atas, jadi dari hulu banget gitu, dan ini aman kalau ketika kita terjatuh dan terminum juga gitu. Jernih. Iya. Udah jernih gitu. Terus kita juga pernah ngecek itu pH-nya itu aman untuk diminum. Berarti untuk ukuran dari sisi ke sisi kanan. Ini lebar sungainya sendiri, kalau lebar sungainya sendiri kurang lebih 15 meter atau 10 meteran lah ya. Cuman kita modifikasi hanya sebatas buat jalur tubing. Soalnya kalau ini nggak dimodifikasi kayak gini, debitnya nggak bakalan dapet. Bapak, berarti kalau untuk Leper Tubing itu berapa jauhnya? Untuk varian river tubing ada dua. Yang pertama itu reguler, jaraknya itu 350 meter. Terus yang kedua itu ekstrim, jaraknya 1 kilo. Kalau untuk durasi yang reguler 30 menit, kalau yang 1 kilo itu 1 jam. 1 jam setengah, sorry. Selanjutnya, aktivitas fisik rekreasi apa saja yang ditawarkan kepada wisatawan di sini? Paling main air, terus main river tubing, udah cuma sebatas itu. Soalnya kalau di kita ini kan masuknya di wisata minat khusus ya. Jadi kalau yang wisata minat khusus ada beberapa peraturan-peraturan yang cukup ketat juga. Jadi nggak semuanya bisa ikut river tubing sih. Buat semuanya, diantaranya kan untuk anak-anak sendiri kita cut off ya kan, kayak tinggi badan minimal 140 gitu kan. Terus bagi yang punya riwayat penyakit menaun yang seenggaknya akan berpotensi untuk kolaps, kita cut. Jadi hanya wahana seperti ini aja yang kita sodorkan. Iya. Selanjutnya,
Selanjutnya, apa manfaat aktivitas river tubing bagi kebugaran pengunjung? Kalau manfaat untuk kebugaran mungkin cuman sepersekian persen ya, yang pastinya buat refresh doang sih paling, yang si para pengunjung yang udah penat dengan kesibukannya, terus yang biasa wisata dengan ya biasa aja gitu, kayak ke alam cuman lihat-lihat doang. Kalau di sini kita bisa menikmati dengan ya segala semuanya gitu, dengan adrenalinnya, dengan situasinya ataupun segala macamnya di sini bisa dirasain langsung. Selanjutnya, kendala utama apa yang dihadapi dalam pengelolaan wisata ini? Kalau kendala utama sih yang jelas kita yang nggak bisa ditolak itu faktor cuaca. Kita yang namanya di alam itu nggak bisa lepas dari cuaca. Toh kita juga di alamnya ini kan bersinggungan dengan sungai, air gitu ya. Itu yang kalau misalkan kita terus memaksakan itu takutnya berakibat fatal. Ya itu yang paling utama sih, yang paling itu mah nggak bisa ditolak lagi lah, cuaca. Cuaca sama medan paling. Selanjutnya, bagaimana sistem keamanan dan pendamping peserta? Kalau sistem keamanan di kita itu alhamdulillah guide-nya udah di atas 70% bersertifikasi pertolongan pertama, yang pertama. Terus kita juga udah sediakan alat-alat safety yang ya cukup lah, kayaknya helm, ada satu set body protector, pelampung segala macam gitu. Ditambah ada guide jalur dan guide penjagaan. Terus kita juga ada asuransinya juga. Ada asuransi. Selanjutnya, kapan waktu kunjungan paling ramai dan berapa durasi kegiatan? Kalau untuk durasi kegiatan sendiri di kita itu dari mulai jam 9 sampai jam 4 ya. Untuk kunjungan paling ramai kita ada beberapa event sih. Kalau pariwisata sendiri tuh udah rata-rata event ya. Event Natal Tahun Baru kayak sekarang nih sama libur sekolah itu bentrok kan. Itu lumayan tingkat kunjungan agak sedikit naik gitu. Terus yang kedua itu paling di Idul Fitri. Untuk durasinya ya kurang lebih dari jam 9 sampai jam 4. Itu pun kalau cuaca bagus. Ketika cuaca nggak bersahabat, kita bisa jadi tutup lebih awal. Atau tutup dengan secara tiba-tiba, ini bisa jadi. Soalnya kita mainnya di alam. Selanjutnya, kan ini wisata dimulainya dari hari apa aja? Nah, kalau untuk jam kerja kita jam kerjanya selain hari Senin sama Jumat kita buka. Liburnya di Senin sama Senin Jumat. sama Jumat libur. Kecuali Senin sama Jumatnya tanggal merah kita tetap buka. Kalau paling banyak pengunjungnya itu hari apa tuh rata-rata? Weekend rata-rata. Selain Weekend. di event itu weekend. Kalau Kalau di event mah Lebaran kah? Lebaran sama Natal Tahun Baru kayak sekarang. Paling banyak itu. Paling banyak. Cuman kalau di kita sebanyak-banyaknya juga, kalau yang namanya wisata kayak gini kita punya keterbatasan, nggak bisa semuanya terlayani. Makanya kita nyaraninnya untuk booking online itu karena kita punya keterbatasan, salah satunya kesiapan alat, kesiapan si krunya sendiri, kita nggak bisa maksain itu. Makanya harus disaranin booking online. Jadi nggak kayak wisata kayak pemandangan ataupun wisata kayak kolam renang ataupun segala macam. Semua ketika datang bludak masuk aja. Kalau di kita nggak bisa. Kalau cuman masuk bisa, paling main-main doang, main air gitu, mandi. Kalau untuk river tubingnya sendiri kita ada keterbatasan, makanya segimana ngebludaknya event kita hanya bisa melayani stuck segitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan kegiatan river tubing? Kalau untuk mengevaluasi sendiri dari kita sejauh ini, ya yang pertama mungkin dari sudah terlayani si customer sendiri ya. Kalau untuk overall untuk keluar gitu ya, itu kita nggak bisa kasih testimoninya, harus tanyain ke orang-orang yang luar ya. Kayak yang terdampak langsung ada warung-warung, ada orang ini pekerjakan di sini. Kita di sini kru 40, tambah tukang parkir, tambah warung. Ya itu ya yang pasti berimbas ke ekonomi kami gitu kan. Karena adanya ini kami bisa menggantungkan hidup di sini. Dan untuk respon kepala desanya sendiri bagaimana tuh awal-awal?
Untuk awal-awal untuk kepala desa awal sih mempersilahkan, cuma tidak terlalu ikut andil ya? andil. Cuman paling ketika kami membutuhkan sesuatu yang menyangkut Perizinan tentang segala macam. keadministrasian desa, mereka ya sejauh ini aman, alhamdulillah gitu. Terus yang sekarang juga alhamdulillah sama gitu. Ya alhamdulillah sih untuk respon ya mungkin kalau dulu mah mungkin belum terlihat prospek juga ya, masih gimana gitu. Untuk Masih sekarang ragu lah gitu ya, ketika sudah seperti ini alhamdulillah respon masyarakat, respon ini alhamdulillah Baik semua ya. baik, alhamdulillah. Dan untuk Karang Taruna tersendirinya gimana itu? Respon pertama ya? Kalau untuk Karang Taruna sendiri Iya. ya alhamdulillah, soalnya sebagian besar anggota di sini Karang Taruna. Taruna. Iya. Di kita di sini untuk sekarang ya 70% dari umur 30 tahun ke bawah. Yang sisanya itu 30 tahun ke atas. Jadi masih masuk kategori Karang Taruna. Dan rata-rata pentolan Karang Tarunanya juga Ada. di sini. Iya. Dari mulai yang udah dulu sampai yang sekarang masih ada yang pentolannya, salah satunya di sini. Nah, untuk harapan pengelola terhadap pengembangan wisata ke depannya seperti apa? Kalau harapan kami, yang pertama kami ingin didorong sama pemerintahan, ya entah itu dari Pemda ataupun dari Pemprov atau dari mana lah yang menyangkut gitu ya. Kami butuh aksesibilitas di sini. Soalnya ketika si tamu ke sini, sementara kami di sini kan butuh orang hadir ya. Ketika mereka hadir gitu, tapi terkendala akses yang cukup kecil dan agak ruwet gitu bagi orang-orang, apalagi orang-orang kota gitu kan. Berarti akses jalan Akses ke sini jalan, yang belum- terus masih banyak yang masih akses kurang ya? akses yang justru malahan lebih ke berbahaya kata saya mah gitu. Iya. Dengan tikungan yang kecil, terus jurang yang belum ada pembatas segala macam, itu kan buat unit yang besar. Rata-rata kan orang luar kota itu menggunakan unit yang besar, jarang-jarang lah gitu kan. Kalau kita mau lebih ini ya paling seperti itu, butuh akses, butuh tambahan support sistem yang kayak entah itu dari finansial ataupun dari pembekalan segala macam. Nah, untuk area sungai ini adakah rasa pengen ditambah besarin atau tambah panjang untuk aktivitas Treknya, kan? kalau untuk treknya sampai saat ini kita belum mau nambah, belum mau memperpanjang trek ya, soalnya terkendala ya tadi. Yang pertama kru, yang kedua akses ketika kita dari finish. Contohnya dari finish yang ekstrim 1 kilo, itu akses kita masih seadanya. Jadi masih terkendala itu. Kita butuhkan buat evakuasi bukan hanya si pengunjung juga, kita evakuasi ban dari titik finish ke sini ke tubing center itu cukup memakan waktu juga dengan akses yang kecil yang susah. Ya mungkin cukup segitu aja lah, Pak. Siap enggak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Siap, aman nggak apa-apa. Selagi bisa berkontribusi mangga silakan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, sudah. Perubahan apa yang dirasakan warga? Ya itu aja kami ya Manfaat yang diberikan untuk ekonomi bagi masyarakat sekitar bagaimana, Bu? Lebih bagus atau tambah kalau terus harapan apa yang ingin disampaikan terhadap berkelanjutannya wisata ini? mau dulu mana pertubing harus berkembang maju karena seperti ibu di sini jualan lagi tambah
Terima kasih Bu. Sosial bagi masyarakat. Oh, gede banget, gede banget. Kalau dampaknya, dampaknya gini. Jadi ini ada beberapa pasir Cikadongdong itu ya. Saya buka. Cikadongdong itu dulunya itu berubah koperasi. Dibuat nama koperasi. Nah, ketika jadi koperasi, ada monopoli Oh, di dalamnya apa? dalamnya. Monopolinya itu berupa satu ya. Kan lu dapat duit nih, ya. Duitnya ini gaji kan? Nah, gaji tuh sama. Misalnya ada kas, pertanyaannya kasnya kemana ya? Karena bertambah kan tiap tahun. Anggap Cikadongdong 80 juta satu bulan. Iya. Kita rata-rata 60 sampai 80 juta satu bulan. Nah, misalkan 50 juta gaji, ya, 10 juta personal, ada kas kan 20 juta. Iya. Wisata Cikadongdong membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Jadi pengelola atau si pedagang-pedagang di situ pure dari payung atau gitu, ada yang dari luar. Ya untuk tenaga kerja di Cikadongdong itu memang kita tuh open ya, bisa orang payung gitu, bisa part time juga. Jadi ada juga yang kerja tuh di pabrik, 1 minggu kerja di Cikadongdong gitu. Ada yang kayak gitu. Terus warung-warung juga kita nggak batasi, apalagi yang pakai motor kan itu nggak dibatasi dan nggak dipalakin gitu. Bebas kerja kan, mau dagang di sini store lah nggak. Uang keamanan gitu. Orang pano, orang luar yang ya kadang-kadang kan mau gerobak dagang cowan ya, nggak pernah dipalakin. Walaupun nggak tahu lu dagang di sini gara-gara di Cikadongdong kan, enggak. Emang ada bebas ya, bebas itu bebas. Ya. Harapan desa terhadap pengembangan resort tubing. Pengembangannya itu adalah saya sangat berharap pengembangan karena kan hasil riset kita itu hari ini kenapa payung itu wisatanya selalu hidup karena punya satu hal, punya experience. Jadi orang datang tuh pulang tuh ngasih pengalaman. Beda dengan teman-teman main ke tempat yang prep gitu, nggak ada pengalamannya, nggak ada experience-nya. Nah, kenapa experience Cikadongdong gitu? Karena ada tubingnya, itu tubingnya sebagai experience. Ya, Jadi dari mulut ke mulut ya Pak? enggak, experience itu pengalaman ke suatu tempat tuh kita dapat sesuatu yang orang lain tuh Wah. nggak dapat. Contoh gitu, pendakian experience, karena dia memberikan pengalaman naik gunung, bukan Cikadongdong experience. Nah, karena dia masih stabil kan. Nah, kenapa lebih ramai daripada tubing yang lain? Karena kita perintis. Contoh misalkan ini harus ada penataan di pinggir nih, pinggir sungai harus penataan. Nah, dalam wisata itu kan penataan itu kalau sekarang udah ada wahana, pengembangan saya itu kan berarti tinggal di apa namanya ya? Semacam pagelaran. Tapi kan harus buat sesuatu yang konsepnya itu pagelaran yang nanti menyambungkan antara Cikadongdong dengan pagelaran ini. Misalkan di pinggir sungai itu kita buat pasar tradisional, pasar jajanan kayak gitu. Jadi ketika orang tuanya tubing, anak-anaknya jajan di situ. Tahu liwat gitu ya Pak? Tapi penataan tempat Pak, penataan tempat. Sekitar Cikadongdong. Cuma ada kendalanya ini masalah tanah. Nah, secara negara, tanah di pinggir sungai itu, ya, itu 25 meter ke kiri, 25 meter ke kanan, itu milik negara, milik sungai. Secara aturan, kalau di perdesaan, kalau di perkotaan itu 5 meter. Jadi Lebih 5 dekat. meter, dengan 5 meter itu milik sungai. Makanya Pak Gubernur kan banyak mengganti tanah tuh. Karena memang aturannya gitu. Nah, kalau di desa itu 25 meter. Nah, tapi masalahnya ada budaya. Jadi dari dulu Iya. masyarakat itu bisa di payung ya diberikan SPPT atau hak garap lah oleh desa. Akhirnya masyarakat sampai sekarang kan mengakui bahwa itu Miliknya. mereka. Nah. Padahal secara negara bukan milik masyarakat. Oh dia juga punya sertifikat, kan hanya punya bukti bayar pajak doang. Nah disitulah tantangannya.
sama masyarakatnya. sama masyarakatnya kalau bikin pengembangan kan gitu. Apalagi kalau misalkan desa yang turun, kalau desa yang turun posisinya satu kan dulu karena nggak boleh jual beli. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.